Orang terkaya ini hanya makan seulas nasi goreng pinggir jalan. Siapa sangka itu membuatnya teringat pada putrinya yang hilang bertahun-tahun. Karena pada saat itu putrinya sangat suka makan nasi goreng. Tidak disangka setelah beberapa tahun, di era yang penuh dengan teknologi dan kerja keras, ternyata masih bisa menikmati nasi goreng yang begitu otentik. Maka segera mengatur sekretaris, harus membawanya ke restoran nasi goreng untuk melihat sendiri. Keesokan harinya, sekretaris datang ke warung makanan kecil gadis itu. Namun gadis itu harus segera pergi karena ada urusan di rumah. Ibu pemilik warung, ketua kami khusus datang untuk makan hari ini. Silakan berikan sedikit kelonggaran. Itu yang kamu katakan terakhir kali tentang rekan senegaraku. Ya, dia adalah temanmu dari Yangsu. Gadis yang mendengar ini bingung, tetapi tidak bisa membuat tamu jauh ini kembali dengan kekecewaan. Maka mengajak kedua orang itu masuk ke dalam toko. Namun ketika ketua dewan mencicipi nasi goreng ini lagi, aroma khas itu membuatnya yakin, inilah rasa kampung halamannya. Maka dia segera bangkit untuk berterima kasih kepada gadis itu. Setelah bertahun-tahun, mencicipi lagi rasa kampung halaman yang unik, langsung ingin berjabat tangan dengan gadis itu. Berterima kasih sekali lagi. Namun gadis itu menolak karena merasa tangannya kotor. Tidak berani berjabat tangan dengan ketua dewan. Pak Gu, tanganku kotor. Tangan yang mandiri, sangat bersih. Tangan kakak adalah yang paling bersih di dunia. Terima kasih, Pak Gu. Ini adalah tato. Ini bukan bawaan lahir. Tahi lalat. Mengapa aku mempunyai tahi lalat sejak lahir? Kamu adalah langit-langit di antara manusia. Tuhan memberkatimu, memberimu tahi lalat Feng Huang. Pak Gu, ketua dewan yang kembali ke mobil. Kita harus pergi. Aku akan datang lagi lain waktu. Baiklah, aku akan datang lagi. Ketua kembali ke dalam mobil, mengetahui dari sekretaris. Gadis itu sekarang berusia 25 tahun. Dia seumuran dengan anak perempuannya sendiri. Ditambah dengan tanda lahir di lengan gadis itu, membuatnya curiga. Pemilik warung makan itu adalah anak perempuannya yang hilang. Jadi dia segera memerintahkan sekretaris untuk menyelidiki semua informasi identitas gadis itu. Sementara itu, gadis itu terlambat ke pesta keluarga tunangan karena membuat nasi goreng untuk direktur. Terlambat ke pesta keluarga tunangan yang merayakan kelulusan tunangannya. Maka dia diejek oleh keluarga tunangannya, menganggapnya sebagai orang asing, tidak perlu hadir dalam pertemuan keluarga, mengancam untuk mengirimnya pulang merawat adik bodohnya. Namun tidak lama setelah gadis itu pergi, keluarga yang penuh dengan gengsi, mulai merendahkan gadis itu tanpa henti, mengatakan bahwa dia hanya seorang ibu rumah tangga yang pandai memasak, tidak pantas masuk ke dalam rumah mereka. Sementara itu, sekretaris juga menemukan informasi tentang gadis itu. Direktur, informasi pemilik restoran, ditemukan, cepat sekali. Nona Qin bahkan, adalah Qin Liangyu. Qin Liangyu, tapi miskin. Informasi 5 tahun lalu, tidak bisa ditemukan sama sekali. Aku sudah bertanya kepada teman di kantor gubernur. Dalam situasi seperti ini, mungkin dia pernah bergabung dengan Legiun Qingguo. Miskin adalah seorang gadis, bahkan bergabung dengan Legiun. Nona Qin 5 tahun lalu, tiba-tiba muncul di provinsi Nanhai, menjadi pacar Ning Bufan. Keluarga Ning mengalami kemunduran, semuanya berkat miskin, yang menjaga restoran kecil itu tetap berjalan. Nona Qin bahkan membiayai Ning Bufan untuk belajar ke luar negeri. Oh ya, Ning Bufan adalah karyawan baru di perusahaan kita. Dia baru saja dipromosikan menjadi wakil direktur departemen penjualan. Bulan lalu dia berhasil memecahkan rekor dengan menyelesaikan proyek besar senilai 10 miliar. Tidak bisa. Segera siapkan mobil, pergi ke rumah miskin. Apa maksudmu? Nona Qin adalah putrimu. Saat ini belum bisa dipastikan. Namun di lengan kanannya, ada tanda lahir yang sama persis dengan putriku. Tanda lahir yang identik. Aku harus pergi dan memastikannya sendiri. Dan juga, ketua restoran Qin, aku dengar akan segera dibongkar. Itu bagus. Kita akan menggunakan kesempatan ini untuk menemuinya.
Bos Gu, bagaimana kalian bisa melakukannya? Biar aku perkenalkan. Ini adalah Ketua Grup Gu, Nyonya Gu Yankyu. Dari Grup Gu, peringkat pertama di Provinsi Nanhai. Ketua Grup Gu, Qin, mengapa tidak mengundang kami masuk? Silakan masuk. Double, tamu datang. Dia adalah tetangga, Bibi, bersama Paman Wang. Begitu hidup, Bos Gu tiba-tiba berkunjung. Tidak tahu apa yang terjadi. Qin, kamu dan Double tinggal di rumah yang sederhana seperti ini. Aku baru saja membeli rumah untuk pacarku dan tinggal bersama keluarganya. Sampai kita menikah, aku akan pindah ke sana. Di rumah kakak ipar ada harimau betina. Itu tidak menyenangkan. Tindakan pacarmu seperti ini. Apa ini dianggap sebagai seorang pria? Maaf, aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Bibi, lihatlah. Ini adalah yang ada di dalam hatiku. Pahlawan besar, idola besar. Phoenix Handsome adalah kebanggaan semua warga negara kita. Komandan Phoenix adalah King Guo kita. Kebanggaan semua rakyat. Silakan duduk di dalam. Silakan. Nona Qin, Feng Huang Shuai adalah kami King Guo. Akan segera dibongkar. Ketua kami ingin kamu pergi. Grup Gu membuka restoran di markas besar. Benarkah? Aku sedang bingung tidak punya tempat untuk membuka toko. Xiao Yu, bolehkah aku memanggilmu begitu? Tentu saja, Ketua. Xiao Yu, asalmu di mana Yangsu? Aku juga tidak terlalu ingat. Aku di Yangsu, panti asuhan Kyoto. Saat aku kecil, aku tersesat di Yangsu bersama ibu. Tapi aku dari Yangsu, anak yang malang. Kamu sudah bekerja keras. Tidak sulit. Sekarang aku baik-baik saja. Oh ya, Tuan Gu, sudah makan? Mie goreng yang baru saja aku buat. Bagaimana kalau kita makan bersama? Tidak, kami sudah makan. Oh ya, besok, aku akan membiarkan sekretaris Wang untuk mengirimkan kontrak pembukaan tokomu ke sini. Terima kasih, bosku. Terima kasih, temanku. Mari kita pergi. Mengapa tadi menangis? Baiklah, kampung halaman kakak. Ada sebuah jembatan lengkung. Lihatlah, dia akan membawamu melihat bunga teratai. Kakak, tetangga, kenapa tadi menangis? Menangis. Mengapa aku tidak melihat? Kakak, lihatlah. Aku baru saja menemukan di meja makan. Dia mirip denganmu. Anak sekecil ini. Kamu juga bisa melihat kesamaannya dengan aku. Dia benar-benar seperti kamu. Ketua Dewan, jangan begitu. Xiao Yu. Xiao Yu. Dia adalah putriku. Tidak tahu berapa banyak penderitaan yang dia alami. Jadi sekarang, mari kita memberitahunya. Tidak, aku tidak berani mengakuinya. Aku takut dia akan menyalahkan aku. Dia menyalahkan aku telah membuatnya hilang. Baru sekarang aku menemukannya. Ketua, jangan begitu. Pasti Qin Xiao Jie bukanlah orang seperti itu. Sebelumnya, aku selalu mencari di sekitar Yangsu untuk mencari putri di sekitar. Tak terduga, dia benar-benar di panti asuhan di Kyoto. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya telah dialami olehnya. Tidak ada informasi sama sekali, sehingga tidak bisa ditemukan. Sekretaris Wang, urusan putriku harus dirahasiakan. Ini adalah rambutku. Xiao Yu, segera bawa untuk diuji. Jika sudah dikonfirmasi benar, aku bersamanya di pesta promosi pacarnya untuk bertemu dengan putriku. Ketua, segala sesuatunya adalah berkatmu. Karena hal ini, aku pasti akan melakukannya untukmu. Selamat datang, Pak Su. Mohon maaf atas kesalahan dalam menyambut orang-orangku. Jangan sungkan. Terima kasih, Paman Su.
memberikan sumbangan untuk pesta promosiku. Siapa yang membuat putri kesayanganku menyukaimu? Ayah, Bufan adalah bintang masa depan Provinsi Nanhai. Bintang masa depan. Penglihatanku tidak salah kan? Paman Su, terima kasih atas apa yang telah kamu berikan padaku. Pesanan senilai 1 miliar. Membuatku dipromosikan menjadi wakil direktur. Tanpamu, Paman Su, tidak. Hari ini aku, Ning Bufan. Itu benar. Itu hanya hal kecil. Grup Gu, Ketua Dewan datang. Ketua, kamu sudah datang. Selamat datang, Ketua. Aku datang hanya untuk melihat-lihat. Kalian tidak perlu peduli padaku. Kalau begitu, silakan. Ibu, aku tidak mengundang Ketua. Mengapa dia datang tanpa diundang? Anak ini Ketua Dewan. Dia sedang berusaha memenangkan hatimu. Kamu adalah bintang masa depan. Benar. Jadi aku benar-benar harus mencapai kesuksesan besar. Keluarga Ning akan segera menjadi keluarga kelas atas di Provinsi Nanhai. Kakak, tempat ini sangat cantik. Begitu banyak makanan enak. Kakak, semua ini bisa dimakan? Tentu saja bisa. Bagaimana dengan makan ini? Qin Liang Yu, aku memperingatkanmu. Hari ini, hari bahagia anakku. Kamu membawa adik bodohmu. Jangan bikin masalah. Kalau tidak, aku akan menghukummu. Tidak akan, Nona. Kami tidak akan membuat masalah. Harimau betina busuk kembali mengganggu kakakku. Jaga baik-baik adikmu. Baik. Putriku, aku sudah memeriksa. Pesanan 1 miliar milik Ning Bufan. Itu adalah sesuatu yang luar biasa di Kyoto. Diberikan oleh orang besar. Kyoto, orang besar yang luar biasa. Selama kamu bisa mengalahkan Ning Bufan, keluarga Su akan berkembang bersama-sama. Nanti, kami akan menggantikan grup Gu menjadi keluarga terkemuka di Provinsi Nanhai. Tidak mungkin. Semua tenanglah, anakku. Hari ini ada sesuatu yang harus diumumkan. Selanjutnya, mohon anakku untuk berbicara. Silakan. Semuanya, hari ini aku, di tempat yang begitu penting ini, mengucapkan terima kasih khusus kepada seseorang. Tanpa dia, tidak ada aku, Ning Bufan. Berkat dirinya, saat aku berada pada titik terendahku, pada saat paling putus asa, dia memberikan dukungan dan kepercayaan, bahkan kekuatan dan keberanian. Kakak ipar sedang memuji kamu. Katanya dia adalah pacar Ning Bufan. Dia membuka restoran sendiri, mendukung Ning Bufan belajar di luar negeri, bahkan memberikan kepada keluarga Ning Bufan membeli sebuah rumah. Ning Bufan benar-benar pemenang dalam hidup. Dia menemukan seseorang yang setia. Sejak pertama kali bertemu denganmu, seperti seorang teman lama yang kembali. Sayang, kamulah arah hidupku. Kamu adalah matahariku. Meskipun laut menjadi kering dan batu-batu hancur, sampai akhir zaman. Dalam hidup ini, aku hanya mencintaimu. Sampai mati, Ning Bufan. Jika bukan karena kamu, aku mungkin sudah mati. Sekarang, aku akan memperkenalkan dengan bangga. Aku, Ning Bufan, cinta sejatiku seumur hidup, Su Yufei. Bufan hari ini mengungkapkan perasaannya di sini. Membuatku sangat terharu. Aku bangga bisa bertemu dengan seorang pria yang luar biasa, dan merasa bangga. Semuanya, hari ini, aku ingin melamar Su Yufei. Menikah, mohon saksikanlah. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Tidak mungkin, Ning Bufan. Selama 5 tahun ini, aku selalu melindungimu, dan selalu mendukungmu. Seharusnya, aku juga harus menjadi orang yang melamar. Apakah kamu salah paham? Wanita jahat, lepaskan suamiku. Orang bodoh ini, beraninya menghinaku. Bufan, lihat dia. Kakak, wanita jahat sangat galak. Liang Yu, hari ini adalah pesta kenaikan jabatanku. Jangan berbuat kacau.
Pergi dulu, Ning Bufan. Katakan padaku dengan jelas. Perasaanmu padaku selama 5 tahun ini. Apakah itu palsu? Qin Liang Yu, kamu juga tidak mencari cermin. Lihat dirimu sendiri. Koki kecil yang lucu. Masih ingin menikah dengan keluarga Ning. Lihat dengan jelas. Anakku sekarang. Wakil Presiden Grup Gu. Hanya kamu. Apakah kamu layak? Bagaimana kamu bisa berkata begitu? Apakah kamu pantas? Dengan hati nuranimu, hari ini aku membiarkanmu datang. Pesta kenaikan jabatan anakku sudah memberimu banyak wajah. Harimau betina, jangan membuli kakakku. Kakak, jangan takut. Aku akan melindungimu. Qin Liang Yu, aku menyarankanmu untuk menyadari identitasmu sendiri. Jangan di sini merusak kesempatanku. Aku sudah menjadi bintang masa depan Laut Selatan. Aku akan segera sukses besar. Apakah menurutmu dengan identitasmu, kamu bisa pantas untukku? Kamu begitu mencintaiku. Tapi satu tangan tidak bisa tepuk. Jika kamu benar-benar menyukaiku, kamu seharusnya tidak menghalangi jalan kemajuanmu. Benar. Sepertinya keluarga Ning ini akan mengungkapkan kebenaran. Sekarang akan ada pertunjukan menarik. Jangan salahkan anakku. Siapa yang membuatmu menjadi tidak punya uang, tidak punya posisi, tidak punya latar belakang, yatim piatu? Uang untuk kuliahmu di luar negeri, itu diberikan olehku padamu. Rumah keluargamu, itu dibelikan olehku. Bahkan pakaian yang kamu kenakan, itu aku yang memberikannya. Dibeli dengan uang dari penjualan nasi goreng. Ning Bufan, mengapa kalian tidak menyadari saat itu bahwa statusku rendah? Beberapa idiot sangat pandai memberikan wajah, yang suka memamerkan kekayaan. Apakah yang kukatakan salah? Tanpa aku, Qin Liang Yu tidak akan sama sekali ada sampai hari ini. Kamu benar-benar menganggap masalah ini seperti ini. Tanpa kamu, tidak akan ada hari ini untuk anakku. Apakah kamu pantas? Kamu seorang yang menjual nasi di jalanan. Sayang kecil, tua, kampungan, dan jelek. Lihatlah kita, Nyonya Su, dibesarkan dengan baik. Kesombongan yang terpancar dari seluruh tubuh tidak bisa disembunyikan. Benar, ingin masuk ke keluarga Ning kami. Tidak punya pintu. Memberitahumu, aku sebagai kakak ipar pertama yang tidak setuju. Menikah harus dipertimbangkan kesesuaian status sosial. Aku ini adalah seorang bibi, juga tidak setuju. Selama 5 tahun ini, adikku dan aku bersenang-senang. Tidak masalah hidup susah sedikit. Asalkan kamu dan keluargamu hidup bahagia sudah cukup. Tapi kamu bilang akan menikahiku. Apakah semuanya bohong? Qin Liang Yu, jangan malu-malu. Kamu bahkan tidak melihat apa statusmu sendiri. Layakkah kamu bersaing denganku untuk pria ini? Statusku, apakah aku, Nyonya Su yang terhormat, tidak sebanding denganmu? Wanita kasar yang menjual makanan di jalanan. Kamu tidak pantas bersaing denganku mengenai status. Qin Liang Yu, apakah kamu sudah cukup membuat keributan? Aku tahu tentang hal ini. Sangat menghancurkan bagimu. Tapi aku tidak akan membiarkannya. Kamu di sini, terhadap Nyonya Su. Jangan bicara kasar. Cepat pergi sekarang juga. Kamu, kakak ipar, penjahat besar. Jangan panggil aku kakak. Benar-benar meninggalkan yang terbaik. Chen Ximei, sangat kejam. Ning Bufan, kamu benar-benar ingin menikahinya. Jadi, pada awalnya, mengapa kamu menyelamatkanku? Menyelamatkanmu? Apa maksudnya menyelamatkanmu? Apakah kamu gila? Apa maksudmu? Kalung batu giok itu. Kamu bicara tentang barang ini. Pada awalnya aku menemukannya di tubuhmu. Aku pikir, ini sangat berharga. Apa batu giok? Hanya sebuah batu biasa. Kalung batu giok ini bukan milikmu. Jadi, selama 5 tahun ini, hanya sebuah batu biasa. Jika kamu sangat menginginkannya, ambil saja. Qin Liang Yu, kamu benar-benar lucu. Selama 5 tahun penuh, kamu selalu tertipu.
salah menilai orang, salah memberi bantuan. Aku memberimu batu jelek ini. Jangan lupa membawanya. Adik bodoh, pergilah. Semakin jauh pergi, semakin baik. Jangan malu-malu di sini. Biarkan aku pergi. Ning Bufang, apakah kamu benar-benar merasa semua yang kamu miliki sekarang adalah hasil dari usahamu sendiri? Apakah itu semua hasil dari kemampuanmu sendiri? Karena kamu begitu, maka aku akan mengambil kembali segala yang telah kuberikan padamu. Bawa dia pergi, masukkan ke rumah sakit jiwa. Kamu orang jahat, jangan sentuh kakakku. Aku hampir lupa, masih ada orang bodoh ini. Harimau betina busuk, jika kamu berani menyentuh kakakku, aku akan melawan kalian dengan sekuat tenaga. Orang bodoh ini masih tahu melindungi orang. Kamu membuatku muak selama 5 tahun. Sekarang sudah cukup. Kalian semua masuk bersama ke rumah sakit jiwa. Pergilah bersama-sama, tarik dia keluar. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kamu, siapa berani menyentuh adikku? Apakah kalian ingin mati? Kamu gila. Kalau begitu, kamu seharusnya tidak mencuri seorang pria dariku. Mencuri seorang pria. Ketua Dewan Direksi, hasil tes DNA sudah keluar. Nona Qin adalah putrimu. Qin Liangyu, kalau harus menyalahkan, salahkan dirimu sendiri. Identitasmu terlalu rendah. Di kehidupan selanjutnya, ingatlah untuk dilahirkan dengan baik. Kenapa kalian semua masih bingung? Cepatlah bertindak. Janganlah lemah hati. Bertindaklah tanpa belas kasihan. Berhenti. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya.